Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya keadaan saudara ada dalam pemeliharaan dan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikanlah hikmat, kuasa, dan urapan-Mu, sehingga kami dapat menangkap, memahami, mengerti akan segala jalan-jalan-Mu melalui pekerjaan firman-Mu. Bersyukur kepadamu, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita sampai di Rut pasal yang ketiga. Kita akan baca di ayat yang ke-12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Seperti yang Naomi sarankan, demikianlah Rut menyingkapkan selimut pada kaki Boas yang sedang tertidur. Tetapi jangan salah sangka, apa yang Rut lakukan ini sama sekali bukan tindakan amoral dan agresif. Apa yang Rut lakukan itu hanya sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas sebagai suami. Di ayat 9 dijelaskan, sebab menurut tradisi Israel, seseorang bertanggung jawab mempertahankan nama keluarga dengan menikahi janda sanak saudara yang tidak memiliki anak. Ada dijelaskan dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Apa yang terjadi? Sebagai pria yang terhormat, Boas tidak gegabah mengambil keputusan. Padahal jika ia mau pun, ia sebenarnya dapat menjadikan Rut sebagai istri pada saat itu juga. Tetapi alih-alih menuruti hasrat pribadinya, ia memilih bersikap bijaksana. Setelah menyiratkan rasa terima kasihnya pada Rut yang memilihnya sebagai suami, di ayat yang ke-10, ia pun berjanji akan menikahi Rut jika seorang penebus yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Elimelekh memilih untuk tidak mengambil haknya. Dijelaskan di ayat yang ke-13. Ya, meski Boas memiliki keinginan untuk menikahi Rut, ia tidak ingin bertindak gegabah dan menyalahi hukum Taurat, dan dia memilih untuk bersabar dan mentaati Allah. Dalam hubungan cinta dan pernikahan harus diakui bahwa banyak orang cenderung gegabah. Bukannya menjadikan firman sebagai yang utama, justru banyak orang lebih mengutamakan apa yang hati mereka rasakan. Hasilnya, mereka pun tubruk sana, tubruk sini. Belum jelas statusnya. Batasan-batasan dalam proses pengenalan satu sama lain dilanggar terlalu jauh. Sudah jelas-jelas berbeda keyakinan. Relasi tetap saja dilanjutkan dengan embel-embel, ini kan penjangkauan, di mana akhirnya dialah yang justru terseret dan meninggalkan imannya. Karena itu, kisah Boas ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Hendaknya dalam hubungan semacam ini bukan hasrat pribadi yang dikedepankan, tetapi firman Tuhanlah yang harus menjadi pedoman utama di dalamnya. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan kehendakku, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang menjadi alasan di dalam kita mengambil keputusan yang terkait dengan hal-hal semacam ini. Boas telah memilih yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Jangan biarkan cinta membutakan mata kita untuk melihat apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, melalui renungan yang singkat ini di Rut pasal yang ketiga, kami boleh memahami betapa kami bersyukur bahwa hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menjadi pedoman kami, supaya kami tidak salah bertindak, tidak salah mengambil keputusan. Bahkan kami selalu mengedepankan firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa berkarya dan Roh-Mu tinggal di hati kami.
supaya setiap apapun yang kami lakukan selalu berpatokan kepada hal-hal yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.